ya. Nah, dalam bahasa Indonesia itu kisi-kisi utamanya sebenarnya ada dua, teks fiksi dengan teks informasi. Yang teks panjang itu ya baik fiksi maupun teks informasi pasti panjang. Ya tidak mungkin 2-3 baris. Kalau soal TKA seperti ini, ya minimal 5 baris lah untuk soal fiksi, minimal sekali itu 5 baris untuk teks fiksi ataupun teks informasi. Jadi untuk bahasa Indonesia hanya ada 2 kisi-kisi umum ya, sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh pemerintah. Kisi-kisi umumnya itu ada 2 untuk bahasa Indonesia, yaitu teks fiksi dengan teks informasi. Adapun ide pokok, simpulan, apalagi itu kemarin kita pelajari, fakta opini ya, dan lainnya banyak kita pelajari pekan lalu, itu semua adalah subkompetensinya dari 2 pokok utama tadi. Ya, jadi sekarang kita juga masih membahas subkompetensi dari bahasa Indonesia. Kalau pekan lalu kita bahas ide pokok, kesimpulan, fakta opini, dan lainnya, sekarang kita bahas mengenai teks informasi ya. Ada teks informasi salah. Ya, jadi kita membaca teks informasi, apakah pernyataan yang ditanyakan pada soal tersebut benar adanya atau tidak. Nah, untuk mengetahui jawabannya, biasanya itu ada tersirat dengan tersurat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, sebelum kita tampilkan PowerPoint-nya, kalian tahu tidak apa itu tersirat dan apa itu tersurat? Ada yang tahu? Atau baru didengar ini? Tersirat dengan tersurat. Baru didengar? Kalian baru mendengar kata tersirat dengan tersurat? Makna tersirat dengan makna tersurat. Baru didengar? Mana suaranya ini? Jangan-jangan tidur. Pernah dengar tapi lupa. Terlihat dan tidak terlihat. Oke, apa tadi deh? Ila Kamila. Coba apa tadi? Nggak terlalu kedengaran suaranya. Pernah didengar Kak, cuma dilupa. Oh, pernah didengar tapi dilupa. Oke, ini ada jawaban di text box. Tanya terlihat dengan tidak terlihat. Nah, apanya nih yang terlihat dan apanya yang tidak terlihat? Ya, yang terlihat bukan terlihat atau tidak terlihat ya, secara langsung ataupun tidak langsung ya. Jadi tersurat dulu deh. Tersurat dari kata dasar surat. Surat kan secara langsung kan. Kalau ada surat ya pasti bisa dibaca secara langsung. Surat undangan, surat undangan rapat, undangan pernikahan. Nah, kan kita bisa baca secara langsung kan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya tersurat itu, makna tersurat adalah makna yang dapat dilihat secara langsung di dalam teks yang dipaparkan. Berbanding terbalik dengan tersirat. Kalau tersirat, nama juga dari kata dasar sirat, ya, tersirat, tidak secara langsung. Jadi maknanya itu tidak secara langsung ditampilkan dalam teks, tetapi dari teks itu, dari kalimat itu bisa kita simpulkan bahwasanya oh maknanya seperti ini, meskipun tidak secara langsung dikatakan maksudnya ini, tapi bisa kita simpulkan ternyata ini maksudnya. Itu adalah tersirat ya. Pesan yang disampaikan secara tidak langsung tersirat, kemudian pesan yang disampaikan secara langsung itu disebut tersurat. Oke, supaya lebih Oke, kita tampilkan saja, pahami. Oke, apa terlihat PowerPoint-nya adik-adik? Aman Kak. Terlihat. Oke.
Nah, kita sudah berada di hari kedua ya. Nah, oke. Materi pertama untuk hari ini yaitu materi benar atau salah. Kemudian materi kedua ada namanya kata serapan ya. Yang pertama dulu, benar salah. Pernyataan benar atau salah. Seharusnya sering kalian dengar ya untuk soal seperti ini, sering kalian dapatkan pasti ya. Mungkin dari SD sudah ada soal seperti ini. Kalau SD ya pasti tingkat itu pilih ya atau tidak gitu ya. Jadi di sini oke, langsung saja kita ke soal benar atau salah ya. Oke, terlihat ya soalnya adik-adik. Ya, Kak. Oke, di sini soalnya. Nah, untuk soal seperti ini, kalian baca dulu apa yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan itu, vas bunga seharusnya selalu mengeluarkan bau yang harum dan segar. Nah, kita sesuaikan dengan teks ya. Jawabannya jangan ambil dari luar, tapi sesuaikan dengan teks. Kita lihat di sini. Ya, kakak, kita baca bersama ya. Pagi itu di seputar meja makan tercium bau tak sedap. Didekatinya meja makan kosong itu. Aneh, ternyata sumbernya vas bunga. Vas bunga yang mengeluarkan bau busuk sungguh melawan hakikat keberadaannya. Bukankah penyair Ralph Waldo Emerson pernah menulis bumi tertawa lewat bunga-bunga? Beberapa hari lalu, ia sengaja membeli bunga sedap malam. Dimasukkannya ke sebuah vas kaca agar vas tampak penuh dan cantik. Ia selipkan beberapa tangkai bunga aster putih. Kuntum aster yang bulat kecil dengan warna kuning di bagian tengahnya menjadi pemanis rangkaian itu. Aster, bunga mungil lambang kegembiraan dan kesederhanaan itu melengkapi keanggunan dan keharuman sedap malam. Tapi itu semua telah berlalu. Diangkatnya seluruh buket bunga dari vas. Hendak dibuangnya semua ke keranjang sampah. Tapi sesuatu menghalanginya. Putihnya aster-aster itu menarik perhatiannya, segar dan cantik. Mengapa yang baik harus ikut dibuang bersama yang buruk? Akhirnya hanya sedap malam yang dibuangnya. Di dalam vas bening dengan air baru yang segar ya, bukan sedar ini. Baru yang segar dan jernih, tangkai-tangkai aster itu berdiri tegak. Mahkota-mahkota bunganya seolah tersenyum yang memancarkan kegembiraan. Yang tadinya pelengkap, sekarang pemeran utama. Bukankah demikian yang berlaku dalam hidup? Di balik kesederhanaan seringkali tersembunyi kekuatan dan keindahan yang sering terjadi.
Meskipun seringkali yang hingar-bingar dan mewah lebih merebut perhatian, padahal yang diam belum tentu tak berharga. Yang sederhana belum tentu tak bernilai. Dibutuhkan fokus dan kadang-kadang rasa untuk menangkapnya. Nah, coba disimpulkan adik-adik. Vas bunga seharusnya selalu mengeluarkan bau yang harum dan segar. Kakak tanya dulu, kira-kira jawabannya ini tersirat ataukah tersirat ataupun tersurat ya? Tersirat atau tersurat? Oke, kalau dilihat dari pernyataannya, kira-kira ini jawabannya tersurat, ada secara langsung ataukah secara tidak langsung jawabannya? Ataukah jawabannya dulu deh, benar atau salah? Ya, benar atau salah untuk pernyataan pertama? Mana ini suaranya? Salah. Oke, salah. Kenapa bisa salah? Salah. Ya, kenapa? Benar. Istira benar. Siapa tadi yang bilang sah? Tadi ada yang salah. Istira benar ya? Iya Kak, benar. Oke, siapa tadi yang salah? Saya, Sevinka Kak. ya? Oke, Sevinka salah. Oke, apa alasannya dulu Sevinka sehingga memilih salah? Jawabannya dulu, tersirat apa tersurat? Jawabannya secara langsung ditampilkan di teks ataukah tidak secara langsung? Secara langsung. Tersirat kok. Secara langsung. Tersurat kak. Tersurat Tersirat, berarti secara langsung ya. Tersurat. Oke, di kalimat berapa itu? Kalau memang secara langsung, di paragraf berapa? Paragraf pertama kalimat Pertama. yang pertama Oke. Kak, dedikatnya pesannya Kak. Ya, coba dijelaskan Sevinka, kenapa memilih salah? Sebenarnya Kak lambat nak masuk, jadi ku baca singkat gitu. Iya. Ku baca di Jadi? sini Arena bilang vas bunga yang mengeluarkan bau busuk sungguh melawan hakikat keberadaannya. Sehingga kita jawab salah. Iya. Oke. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah vas bunga seharusnya selalu mengeluarkan bau yang harum dan segar. Oke. Mana tadi Yudhistira? Oke, apa alasannya Yudhistira? Sekarang yang pilih benar. Apa alasannya sehingga memilih jawaban benar? Ya Kak. Jadi kan dari pernyataannya bahwa menyatakan bahwa vas bunga seharusnya selalu mengeluarkan bau yang harum dan segar. Iya. Nah, di paragraf 1 menyatakan bahwa vas bunga itu mengeluarkan bau yang tak sedap. Tapi dari teks kedua, ketiga dan keempat di situ terjadi perubahan pada vas bunga, bahwa vas bunga bisa harum dan segar. Jadi menurut saya pernyataannya benar. Di paragraf Oke, jadi menurutnya karena di paragraf 1 dikatakan vas bunga itu busuk, paragraf 2 dan 3 dikatakan vas bunga itu harum, gitu. Seperti itu ya, Yudhistira? Iya Kak. Oke, jadi kita sudah mendengar ya kedua belah pihak. Kita perhatikan di sini, apakah jawabannya benar atau salah? Sini dikatakan, vas bunga seharusnya selalu mengeluarkan bau yang harum dan segar. Nah, perhatikan kata kuncinya ya. Kata kuncinya di sini ada kata seharusnya. Ya. Vas bunga seharusnya Nah, di sini dikatakan bahwasanya vas bunga seharusnya selalu mengeluarkan bau yang harum dan segar. Nah, pernyataannya benar atau salah? Kita perhatikan di paragraf pertama. Vas bunga, nah tepatnya ini ya. Vas bunga yang mengeluarkan bau busuk sungguh melawan hakikat
keberadaannya. Ini adalah kata kunci untuk jawaban di soal nomor 1. Nah, hanya ini yang perlu kita perhatikan ya, hanya yang kakak tandai. Coba kalian maknai, vas bunga yang mengeluarkan bau busuk sungguh melawan hakikat keberadaannya. Ada yang tahu hakikat keberadaan vas bunga itu apa? Harum atau busuk? Harum. Harum. Nah, ya, kita semua tahu. Bahkan balita tahu kalau hakikat vas bunga itu adalah harum. Sini dikatakan vas bunga yang mengeluarkan bau busuk sungguh melawan hakikat keberadaannya. Nah, vas bunga yang harum justru dia berbau busuk ya. Berarti dia melawan hakikatnya. Dia melawan yang selama ini kita tahu. Dia melawan pendapat yang selama ini kita tahu bahwasanya bunga itu harum. Nah, tapi di sini di teks dikatakan vas bunga itu busuk. Nah, kita perhatikan di sini. Vas bunga seharusnya selalutnya kata kunci yang kakak tandai di paragraf 1. Kalian simpulkan benar atau salah pernyataan ini. Vas bunga seharusnya selalu mengeluarkan bau yang harum dan segar. Benar. Dari teksnya. Ya, tepat sekali ya. Seharusnya kita memilih pernyataan benar. Nah, karena di sini dikatakan seharusnya. Andai kata dikatakan di situ, vas bunga selalu mengeluarkan bau yang harum dan segar. Tidak dihilangkan kata seharusnya. Itu salah, karena di pernyataan dikatakan vas bunga busuk. Di sini ada kata seharusnya. Vas bunga seharusnya selalu mengeluarkan bau yang harum dan segar. Nah, itu benar. Karena pada hakikatnya semua orang tahu bahwasanya hakikat bunga adalah baunya harum. Seperti itu ya. Jadi ini bukan jawaban tersurat. Seperti itu adik-adik. Jadi pandai-pandainya kita bagaimana memahami teks. Jadi bagaimana kita memahami teks ya, rajin-rajinlah membaca adik-adik, rajin-rajinlah mendengar berita ya. Dari keseharian kita yang rajin membaca atau mendengar berita, kemampuan kita menginterpretasi informasi itu akan meningkat pula. Nah, seperti itu. Nah, itu sedikit saran dari kakak ya. Jadi ini jawabannya itu benar. Oke, benar ya kakak tandai di sini. Sorry, kok salah. Oke, untuk pernyataan 1 itu jawabannya benar. Oke, lanjut di pernyataan 2. Bau busuk dari vas bunga merupakan sesuatu yang dianggap kontradiktif. Oke, benar atau salah? Bau busuk dari vas bunga merupakan sesuatu yang dianggap kontradiktif. Benar atau salah? Benar. Oke, Yudhistira benar. Bagaimana yang lain? Oke, tadi sudah dibahas bagaimana vas bunga itu, hakikatnya vas bunga bagaimana, dan kenyataannya dalam teks bagaimana. Ya, oke. Seharusnya adik-adik bisa simpulkan bagaimana hakikatnya vas bunga itu dan bagaimana kenyataannya yang ada dalam teks. Kira-kira pernyataannya benar atau salah? Ya, selain Yudhistira, bagaimana yang lain? Benar. Ya, benar. Benar. Oke, tidak ada yang pilih. Oke. Apa itu kontradiktif? Sebelum kita putuskan benar atau salah, apa itu kontradiktif? Berlawanan. Berlawanan, Kak. Iya. Berlawanan ya. Berlawanan dengan bertentangan. sesuatu yang ada. Berlawanan dengan sesuatu yang kita ketahui. Nah, kita lihat di sini, bau busuk dari vas bunga merupakan sesuatu yang dianggap kontradiktif. Ya, kontradiktif, betul kontradiktif. Karena hakikatnya yang kita ketahui vas bunga itu harum, pada kenyataannya ternyata vas bunga itu bisa saja busuk. Nah, berarti itu terjadi kontra ya. Terjadi masalah. Kontradiktif dari kata dasar kontra.
kontra itu masalah. Ya, terjadi masalah di situ, terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan realitas yang ada dengan pemikiran kita selama ini. Jadi ya ini juga jawabannya benar. Oke. Lanjut di soal pernyataan nomor 3 ya. Bunga aster memengaruhi bau busuk yang muncul dari bunga sedap. Ya pasti tahu ini. Ini tersurat ya. Kalau ikat 1 dan 2 itu tersirat, 3 tersurat. Bunga aster memengaruhi bau busuk yang muncul dari bunga sedap malam. Benar atau salah? Salah, Oke. salah. Oke, Distira salah. Yang lain? Salah, Kak. Salah. Oke, coba Nur Rahma, apa alasannya sehingga memilih salah? Ya, apa alasannya? Oke, apa alasannya, Rahma? Oke, ini tersurat ya, ada dalam teks. Oke, atau Aisyah, siapa ini? Aisyah Hairi. Oke, coba apa alasannya Aisyah Hairi? Ada di paragraf kedua Kak yang beberapa hari lalu. Ada di situ di Oke, kalimat akhir. Kalimat yang akhir, berarti ini bunga mungil. Di Paragraf 2 yang ini ya? Ini. yang itu Kak yang ia selipkan beberapa tangkai bunga aster putih, kuntum aster yang bulat kecil dengan warna kuning di bagian tengahnya menjadi pembaris rangkaian itu. Oke. Oke, yang mana yang membuktikan kalau bunga aster yang memengaruhi bau busuk yang muncul dari bunga sedap malam? Berarti aster ini yang busuk, aster yang busuk. Oke. Bunga sedap malam yang busuk Kak. Bunga sedap malam yang busuk. Oke, kita lihat. Bunga aster memengaruhi bau busuk. Bunga aster memengaruhi bau busuk yang muncul dari bunga sedap malam. Oke, bunga kalau di sini di pernyataannya bukan sedap malam ya yang busuk, tapi bunga aster. Bunga aster yang mempengaruhi sehingga bunga sedap malam itu ikutan busuk juga. Ya, begitu maksudnya. Jadi apakah betul bunga aster yang mempengaruhi sehingga bunga sedap malam itu busuk juga? Atau salah? Salah Kak. Oke. Salah. Tetap pernyataan yang ada di paragraf 2 ya. Oke. Kita lihat di sini. Aster bunga mungil lambang kegembiraan dan kesadaran itu melengkapi keanggunan dan keharuman sedap malam. Nah, kalau di sini kita lihat aster bunga mungil lambang kegembiraan dan kesederhanaan itu melengkapi keanggunan dan keharuman. Justru ya, bunga aster yang melengkapi keanggunan dan keharuman sedap malam itu. Sedap malam sudah harum, tapi ditambah bunga aster, ya semakin harum. Nah, di sini sudah membuktikan kalau aster itu harum ya, tapi belum membuktikan yang mana yang busuk sebenarnya, aster atau sedap malam. Nah, membuktikan yang busuk aster atau sedap malam kita baca di paragraf ketiga. Oke. Kita lihat di sini. Putihnya, nah langsung di sini ya. Putihnya aster-aster itu menarik perhatiannya, segar dan cantik. Mengapa yang baik harus ikut dibuang bersama yang buruk? Akhirnya hanya sedap malam yang dibuatnya. Jadi kita bisa simpulkan di sini kan, yang buruk ya tentu yang busuk. Jadi yang busuk di sini yang mana? Tentunya yang buruk ya. Sedap malam atau yang aster yang busuk? Sedap malam. Sedap malam. Sedap malam ya. Bukan bunga aster yang mempengaruhi bau busuk, tapi yang mempengaruhi bau busuk adalah bunga sedap
malam ya. Justru bunga aster itu tetap dipertahankan dalam vas bunga karena dia segar dan cantik. Yang dibuang hanyalah yang busuk, yakni bunga sedap malam. Jadi sudah tepat ya, pernyataannya itu salah. Sini dibuktikan, putihnya aster itu menarik perhatiannya, segar dan cantik. Mengapa yang baik harus ikut dibuang bersama yang buruk? Akhirnya hanya sedap malam yang dibuang. Berarti yang buruk adalah sedap malam ya. Oke, lanjut di pernyataan keempat. Kekuatan dan keindahan seringkali disertai dengan tindakan hingar-bingar. Apakah itu betul, benar, atau salah? Oke, kekuatan dan keindahan seringkali disertai dengan tindakan hingar-bingar. Oke, tentunya itu bisa kita lihat sama-sama ya. Itu kata kuncinya ada di paragraf terakhir. Nah, kira-kira benar atau salah? Benar. Benar. Ada yang benar, ada yang tidak. Oke, saya tadi benar. Aisyah ya? Ya, Yudhistira. Kenapa? Tadi Yudhistira pilih salah ya? Benar kayaknya Kak. Benar Oke, benar. saya. Oke, Hairul Nisa salah. Benar. Tapi ini Yudhistira salah atau benar? Saya benar bisa, Kak. bisa salah, bisa benar Kak. Hairul Nisa benar. Kalau Yudhistira? Benar juga. 50-50 Kak. Benar, Kak. Oke, Makfira benar. Apa yang membuat Makfira memilih jawaban benar? Oke, apa alasannya Makfira? Oke, apa alasannya? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Yang Di balik di kalimat setelahnya itu putih aster itu Kak, yang di dalam pas bening juga sampai berarti paragraf berapa? mulai dari di dalam Paragraf 1 atau paragraf berapa? Paragraf 3. perhatian tunggu Kak. Yang paragraf terakhir. Paragraf terakhir ya. Nah, tepatnya yang mana ini? Seringkali Ya, balik ini ya. kesederhanaan sering Tepat sekali. Kata kuncinya ada di sini. Di balik kesederhanaan seringkali tersembunyi kekuatan dan keindahan yang sering terjadi. Meskipun seringkali yang hingar-bingar dan mewah lebih merebut perhatian. Tadi jawabannya apa, Makfira? Salah ya? benar Kak. Oke, benar. Oke. Di balik kesederhanaan seringkali tersembunyi kekuatan dan keindahan yang seringkali terjadi. Meskipun seringkali yang hingar-bingar mewah lebih merebut perhatian. Nah, kita perhatikan di sini. Kekuatan dan keindahan seringkali disertai dengan tindakan hingar-bingar. Nah, ini ya. Apakah kekuatan dan keindahan itu disertai hingar-bingar? Ataukah yang sederhana? Atau yang sederhana yang menjadi indah dan kuat, ataukah yang hingar-bingar yang menjadi kuat dan indah itu? Di sini kata kuncinya ya, tindakan hingar-bingar dan kekuatan dan keindahan. Ini kita perhatikan, kekuatan dan keindahan seringkali, jadi adik-adik perhatikan ini, kekuatan dan keindahan seringkali disertai dengan tindakan hingar-bingar. Perhatikan itu ya. Di sini dikatakan di balik kesederhanaan. Ya, ini kata kuncinya di sini. Di balik kesederhanaan seringkali tersembunyi kekuatan dan keindahan yang sering terjadi. Meskipun seringkali yang hingar-bingar dan mewah lebih merebut perhatian. Jadi, yang kuat dan indah itu apakah yang hingar-bingar ataukah yang kuat dan indah itu yang sederhana? Yang mana pilihan tak?
Sederhana. Nah, yang kuat dan indah itu yang sederhana ya. Hingar-bingar dan mewah itu merebut perhatian. Ya. Hingar-bingar mewah itu pasangannya merebut perhatian. Kalau kesederhanaan, pasangannya kuat dan indah, kekuatan dan keindahan. Jadi jawabannya ini benar atau salah? Salah. Ya, salah ya. Lagi-lagi ini adalah pertanyaan dengan cara tersembunyi. Jadi meskipun dia sederhana, tapi di balik kesederhanaannya ada kekuatan dan keindahan. Berbanding terbalik, ini ada konjungsi ya, meskipun. Ini menunjukkan perbandingan ya. Meskipun yang hingar-bingar dan mewah lebih merebut perhatian. Hingar-bingar dan mewah itu bertolak belakang dengan kesederhanaan ya. Ya, kalau kesederhanaan kita contohkan di pakaian saja, sederhana ya, dia pakai yang clean outfit lah, itu sederhana ya. Nah, hingar-bingar itu dia pakai yang bling-bling. Ya, seperti itu maksudnya ya. Gitu. Hingar-bingar itu mewah, wow, ya bling-bling. Kalau kita bandingkan contohnya dengan baju gitu ya. Jadi ini jawabannya salah. Jadi harus dipahami baik-baik adik-adik. Ya, kalau tersurat gampang sekali dicari jawabannya. Nah, tersirat ini yang perlu kalian kuatkan lagi, dalami lagi bagaimana memaknai sesuatu secara tersirat. Cari kata kuncinya. Di balik kalimat pasti ada kata kunci. Oke, pernyataan terakhir. Hal yang sederhana dan sepele seringkali lebih berguna dari yang hebat dan menghebohkan. Benar atau salah? Jadi hal yang sederhana, perhatikan kalimatnya ya. Hal yang sederhana dan sepele seringkali lebih berguna dari yang hebat dan menghebohkan. Benar atau salah? Benar kok. Benar. Oke, benar atau salah? Oke, tepat sekali ya, benar. Itu ada di paragraf akhir, kalimat akhir. Nah, di sini dikatakan padahal yang diam belum tentu tak berharga, yang sederhana belum tentu tak bernilai, dibutuhkan fokus dan kadang-kadang rasa untuk menangkapnya. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari pernyataan itu bahwa pernyataan ini benar ya. Jadi yang sederhana dan sepele itu seringkali lebih berguna dari yang hebat dan menghebohkan. Oke, seperti itu adik-adik. Oke, dipahami ya untuk soal benar salah. Oke, dipahami untuk soal benar salah? Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut materi selanjutnya? Oke, jadi untuk menjawab soal benar salah ada dua ya. Yang pertama tersirat, yang kedua tersurat. Kalau tersurat gampang sekali kita simpulkan. Karena sudah ada langsung dalam teks. Ya, yang tersirat ini susah sekali. Kalau orang jarang membaca, jarang mendengar berita, pasti sulit untuk menyimpulkan yang mana jawabannya benar atau salah. Jadi bagaimana caranya menjawab kalau jawabannya itu tersirat? Ya, perhatikan kalimat yang membahas pernyataan yang ditanyakan. Perhatikan kalimat itu. Kemudian kalau kita sudah dapat kalimatnya, cari kata kuncinya dan simpulkan jawabannya. Seperti itu ya adik-adik. Sebenarnya ini untuk soal benar salah masih ada satu teks. Ini ya. Ini masih ada satu teks. Tapi nanti deh kalau masih ada waktu sebentar, sebentar ya. Kalau tidak lewat di waktunya, kita bahas di nomor 2 ini. Ya, minimal ya satu dulu kita bahas. Yang penting ada dulu. Siapa tahu nanti tidak cukup waktunya. Jadi satu saja dulu ya untuk soal benar salah.
Nanti dibahas lagi untuk soal nomor 2 ini. Oke, lanjut di materi kedua. Oke. Oke. Kakak share screen lagi ya untuk PPT-nya. Oke. Materi kedua kita hari ini yaitu kata serapan. Pernah mendengar kata serapan tidak? Pernah. Di sekolah pasti pernah mempelajari ya. Apa itu kata serapan? Apa itu kata serapan? Ya, di sini sudah ada pengertiannya ya. Bahwasanya kata serapan itu kata yang berasal dari bahasa asing ataupun bahasa daerah, kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia ragam resmi. Ya, utamanya ini bahasa asing ya.
Oke, lanjut ya adik-adik. Jadi kata serapan itu kata yang berasal dari bahasa asing, kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia ragam resmi, menjadi bahasa baku. Ya. Bagaimana proses adaptasi itu? Ya, dia mengambil suatu kata dari bahasa asing, kemudian itu tidak asal ambil ya, itu ya. Oke. Tunggu sebentar sekali ya adik-adik. Oke, terlihat PPT-nya ya adik-adik. Terlihat, Kak. Jadi kata serapan itu kata yang berasal dari bahasa asing yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia ragam resmi. Proses adopsinya itu ya tidak asal ambil. Nah, itu dirembukkannya oleh pihak-pihak yang berwenang, kemudian disesuaikan dengan lidah bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, contohnya apa? Dalam bahasa asing kita bisa lihat di sini komputer ya, yang paling sederhana dulu komputer. Dari bahasa Inggris itu serapan dari bahasa Inggris. Tulisannya bagaimana kalau bahasa Inggris itu? Komputer dalam bahasa Inggris bagaimana tulisannya? Dia bukan menggunakan huruf K ya, tapi C. Ya, tepat sekali C. Nah, sedangkan orang Indonesia itu huruf apa yang ada, huruf abjad apa yang C dibaca C, beda dengan bahasa Inggris. C kadang dibaca C kadang dibaca C, C kadang dibaca K. Ya. Jadi fleksibel kalau bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Indonesia itu ya apa yang ada, huruf apa yang ada itu yang dibaca. Nah, makanya proses adopsi itu bukan sekedar diambil dari bahasa asing, tapi ada perombakan, ada perubahannya disesuaikan dengan lidah orang Indonesia seperti itu. Nah, jadi serapan itu bisa dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Nah, kita lihat contohnya untuk bahasa daerah. Nah, batik ternyata bukan bahasa Indonesia ya, awalnya bukan bahasa Indonesia, itu dari Jawa. Batik dari bahasa Jawa bagaimana? Itu bukan batik, tapi batik, batik, ya. Kemudian diadopsi, ya jadilah batik. Lidah orang Jawa itu berbeda dengan lidah orang Indonesia pada umumnya ya. Jawa itu medok-medok, orang Indonesia itu ya beda secara umum. Ada yang medok, ada yang Melayu dan sebagainya. Jadi ya disesuaikan untuk orang Indonesia secara umum. Nah, ini bisa dilihat ciri-cirinya ya. Jadi kata serapan bukan kata asli bahasa Indonesia, sering mengalami penyesuaian ejaan dan pelafalan agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Di sini taksi, contohnya juga taksi menjadi TAKSI. Disesuaikan dengan lidahnya orang Indonesia. Kadang dalam soal bahasa Indonesia itu mengecoh ya. Yang tadinya kita anggap itu baku, ternyata tidak baku. Bagaimana contohnya? Ya, kakak tampilkan contoh soalnya ya. Nah, ini. Yang paling gampang dulu deh. Nah, ini yang paling sering kalian dengar kata-katanya. Oke, kita perhatikan di soal nomor 4 ya. Penulisan kata yang bercetak tebal yang salah.
Jadi yang ditanyakan yang salah. Pada teks tersebut terdapat pada kalimat, coba diperhatikan, kira-kira yang mana yang salah. Ini yang salah dilihat dari kebakuannya. Apakah baku dilihat dari ragam resmi bahasa Indonesia ataukah tidak? Nah, di sini ada kalimat 2, opsi A itu ada kata miliar. Kemudian kalimat 3 ada persen. Kalimat 4 ada resiko. 6 ada kata ekspor. Kemudian 8 ada kata exposure. Nah, kira-kira yang salah atau tidak baku itu kata apa? Exposure. Exposure. Risiko. Exposure. Resiko. Ada yang mengatakan exposure. Ada yang mengatakan resiko. Siapa tadi exposure? Yudhistira ya tadi exposure. Ya, apa alasannya Yudhistira? Kenapa exposure? Kalau memang exposure itu tidak baku, apa yang baku? Sebenarnya tidak paham Tidak paham, makanya itu yang dipilih. Tidak umum, bukan bahasa umum. Iya, jadi dalam bahasa Indonesia itu walaupun dia kata khusus, itu belum tentu dia salah ya. Belum tentu dia katanya salah, tidak sesuai dengan KBBI. Bisa saja kalian yang jarang mendengar kata itu, tapi sebenarnya itu adalah baku. Jadi tidak selamanya yang umum itu baku, yang khusus, kata-kata khusus, kata-kata yang jarang kalian dengar itu tidak baku. Exposure itu apa? Nah, exposure itu adalah pemajanan, iklan-iklan ya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, exposure itu pemajanan. Atau sering kalian kenal dengan iklan. Ya, itu maksudnya. Jadi exposure itu baku secara ragam resmi Indonesia ya, sesuai KBBI. Ya, itu baku ya, exposure. Jadi kalau adik-adik pilih E itu salah. Karena exposure itu baku. Jadi yang tidak baku itu kata Resiko. Resiko. Seharusnya kata apa? Kalau resiko tidak baku, Harusnya apa yang risiko. baku? Iya, Pakai Risiko. persen. Oke, risiko. Ada lagi tadi suara berbeda, persen. Kenapa dengan persen? Bukan seharusnya di situ pakai logo persen saja Kak, bukan lafalnya di Logo. situ Kak. Oke. Kayak Di ada sini itu gambar yang dikatakan persen saja, Kak. penulisan kata bercetak tebal yang salah. Berarti bukan dilihat dari logo ataupun kata. Baik logo maupun kata itu tepat penggunaannya ya. Ini tepat penggunaannya. Jadi bukan yang dicari di sini logo, seharusnya di situ, bukan kata, bukan seperti itu yang dicari. Tapi yang dicari adalah apakah kata itu baku sesuai dengan KBBI atau tidak. Bukan logo atau bukan logo ataupun kata, bukan ya. Tapi apakah kata yang tersedia dalam teks itu baku atau tidak, sesuai dengan KBBI atau tidak. Gitu. Kalau persen ya itu sesuai dengan KBBI ya, persen. Oke, resiko ya sudah tepat ya, jawabannya itu resiko. Seharusnya bukan resiko di situ, tapi bukan re, tapi ri. Yang sesuai dengan KBBI itu risiko. Yang selama ini kan kita kenal umumnya resiko kan, kita sering menyebutnya resiko. Orang masyarakat menyebutnya resiko. Jadi tidak selamanya yang khusus itu salah. Tidak selamanya yang khusus itu ya salah, yang umum itu benar. Tidak selamanya seperti itu ya. Bisa jadi yang umum itu yang sering kita sebut malah itu yang salah. Yang khususnya benar. Ya, resiko itu salah, seharusnya risiko. Ada yang tahu tidak? Resiko sebenarnya bukan bahasa asli Indonesia. Itu kata serapannya. Kata serapan dari bahasa apa? Ada yang tahu? Oke, itu dari bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya resiko apa? Risk. Ya, risk ya. R-I-S-K.
RISK itu adalah bahasa Inggrisnya. Kemudian diseraplah ke bahasa Indonesia. Jadilah risiko. Orang-orang menyebutnya risiko, padahal yang baku itu risiko, seperti itu ya. Ya, jadi bagaimana caranya kalian mencari jawaban seperti ini? Ya, banyak-banyak membaca adik-adik. Karena bukan membaca fiksi ya, tapi membaca jurnal-jurnal, karena jurnal itu tidak akan terbit jurnal kalau bahasanya tidak baku. Jurnal itu akan banyak prosesnya, diedit bahasanya, diedit marginnya, diedit penulisannya, dan semuanya tidak akan lolos penerbitan jurnal kalau tidak lulus sensor. Salah satunya dilihat kata bakunya ya. Jadi banyak-banyaklah membaca jurnal ataupun teks-teks lainnya yang non sastra ya, karena non sastra itu ya kadang dia menggunakan bahasa konotatif. Oke, selain itu kata apa lagi? Nah, misalnya hewan, cicak ya. Cicak itu baku tidak? Tidak. Cicak baku tidak? Seharusnya yang baku Cecak. itu ya, tepat sekali ya. Anak IPA pasti tahu. Yang baku itu cecak, bukan cicak. Padahal yang kita sering dengar itu kata cicak. Sedangkan yang bakunya cecak. Jadi tidak selamanya yang umum itu benar. Ada lagi. Apakah apotik itu benar atau salah? Salah. Apotik. Seharusnya Apotek. apotek. Ya, seharusnya apotek. Ya. Oke, ada lagi. Apakah kata atlet itu benar? Atlet benar atau salah? Atlet. Atletika. Atlet atau atlet? Yang baku. Atlet. 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 Semuanya atlet. Juga. Kurang kayaknya nih. Atlet. Kayaknya kurang ini yang ikut lomba keolahragaan, Dik. Kayaknya Dik tahu. Yang baku itu adalah atlet. Iya, Atlet. itu ya. Iya, Hairunisa Kartika. Tepat ya, bukan atlet. Tapi atlet. Bagaimana Atlet, cara Kak. kita membedakan? Iya, atlet. Bagaimana caranya kita membedakan baku atau tidak? Ya, kasih akhiran coba. Tadi apotek ya. Apoteker atau apotiker. Apoteker. Dia dikasih akhiran gitu. Ya, apoteker, makanya yang baku apotek. Nah, atletik atau atletik. Atletik. Nah, atletik, makanya yang baku itu atlet. Atletik. Iya, iya. Betul Kak, Kalau betul. misalnya kita enggak tahu mana ini Dek yang benar, ini atau ini, nah kita kasih akhiran. Nah, kadang-kala bahasa Indonesia itu kita tahu ini baku atau tidak setelah diberi akhiran ataukah awalan. Nah, seperti itu ya. Tapi ada juga yang tidak bisa sih dikasih akhiran dengan awalan. Tapi ada beberapa. Jadi ya usaha saja. Gitu. Oke, jadi dipahami ya. Jadi bahasa serapan itu model soalnya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ada soal lagi nomor 3 belum kita. Ini jawabannya tadi resiko ya. Resiko itu kalimat berapa? 4. Nah, berarti C jawabannya. Oke, coba kalian jawab ini. Nomor 3. Kakak perbesar dulu ya. Nah, kira-kira jawabannya apa? Indeks. Oke, ada yang menjawab indeks. Yang lain bagaimana? Sama. Oke, sama ya. Ya, sudah tepat ya, indeks. Yang baku apa? Yang baku apa? Indeks. Ya, Indeks. indeks pakai H. Kenapa pakai H? Jesta. Salah baca.
Ya, indeks juga itu bahasa, ya tepat sekali indeks ya. Indeks bahasa serapan dari bahasa Inggris. Indeks bahasa Inggrisnya apa? Oke. Indeks pakai X. Indeks pakai X. Iya. Iya, tepat sekali ya. Indeks pakai X, bukan KS. Nah, ini bahasa serapan juga dari bahasa Inggris. X-nya diganti KS. Nah, disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Seperti itu ya. Difahami ya adik-adik untuk soal bahasa serapan? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Oke, lanjut di materi selanjutnya ya. Kayaknya ini sudah tidak ada dasar seperti ini. Ya, kita lanjut materi selanjutnya. Oke. Kemudian setelah soal kata serapan, ada lagi soal hubungan antar kalimat atau antar paragraf. Oke, jadi untuk soal seperti ini, apakah dia menanyakan antar kalimat kah? Ataukah antar paragraf? Pernahkah kalian mendapatkan soal yang ada titik-titiknya di tengah? Ada Kak. Pernah kalian Ada. mendapatkan? Itu namanya soal, ya, atau antar paragraf. Yang di tengah itu antar kalimat. Kalau misalnya titik-titiknya ada di tengah, berarti itu antar kalimat. Tapi kalau ada soal misalnya paragraf selanjutnya seharusnya membahas mengenai apa, berarti itu hubungan antar paragraf. Nah, sebentar ada contoh soalnya untuk lebih memudahkan kalian. Pertama kita bahas materinya dulu. Oke, jadi di sini dekoneksi makna antara satu kalimat dengan kalimat lainnya atau satu paragraf dengan paragraf lainnya yang membuat teks menjadi padu dan koheren. Padu dan koheren maksudnya itu dia sesuai ya, sejalan dengan topik utama. Dia membahas topik utama, tidak keluar dari pembahasan. Itu namanya padu dan koheren. Logis, tidak kemana-mana. Jadi hubungan antar kalimat itu dia harus logis. Antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Nah, jenis hubungan yang sering ditemukan ada 4 ya. Sebetulnya ada banyak ya. Hubungan antar kalimat dan antar paragraf itu banyak sekali. Tapi yang sering kita temukan dalam soal itu ya kakak akan bahas 4 saja. Oke, yang pertama ada sebab akibat. Tentunya kalian sering mendengar ya soal sebab akibat. Nah, kita lihat di sini. Sebab akibat itu menunjukkan alasan terjadinya sesuatu. Ya. Jadi sebab akibat, alasan. Dan dampaknya. Jadi kalau ada alasan, dia ada dampaknya. Oke. Konjungsi yang sering digunakan itu apa? Nah, di sini ada ya. Karena, sebab, oleh karena itu, akibatnya, sehingga. Nah, itu adalah sebab akibat ya. Dan contohnya, dia sakit sehingga dia tidak pergi ke sekolah. Dia menunjukkan sebab akibat. Kalau kalimatnya kakak yang tadi, dia sakit sehingga dia tidak pergi. Oke, sebabnya apa? Sehingga dia Sakit. Ya. Oke, akibatnya Tidak pergi ke sekolah. tidak pergi ke sekolah. Sama juga dia tidak pergi ke sekolah karena sakit. Nah, ada sebab akibatnya itu kan. Jadi perhatikan saja. Sebab akibat itu dia selalu menggunakan konjungsi karena, sebab, oleh karena itu, akibatnya, dan sehingga. Oke, lanjut untuk kedua, hubungan yang kedua itu pertentangan. Menyatakan adanya perbedaan, ya, perbedaan atau pertentangan. Berarti ini bertolak belakang dengan pernyataan yang ada, yang satu positif, yang satu negatif. Ya, itu pertentangan ya. Kalau ada kubu positif, satunya negatif, berarti pasti itu hubungannya pertentangan.
Kata kuncinya itu tetapi, namun. Tetapi, namun, sedangkan ini masuk perbandingan ya. Kakak salah ketik ini. Sedangkan bukan pertentangan, tapi perbandingan. Oke, jadi sedangkan ini, kakak salah ketik tadi. Ini masuk perbandingan ya. Oke, tetapi, namun, akan tetapi, walaupun, meskipun itu menunjukkan pertentangan. Ini ada contohnya. Ia sudah belajar keras, tetapi hasil ujiannya kurang memuaskan. Ada kubu positif dan ada kubu negatif tidak untuk contoh soal ini? Kak, ada. Ia sudah belajar keras. Oke, positifnya apa? Sudah belajar keras. Ya, positifnya ia sudah belajar keras. Negatifnya Tidak. hasil ujiannya Tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Tidak memuaskan. Jadi itu ya tepat sekali. Jadi untuk mengetahui apakah hubungannya pertentangan atau bukan, ya lihat konjungsinya ya. Ya kadang itu di soal ditanyakan hubungan antara kalimat 3 dan 4 adalah opsinya apakah sebab akibat, pertentangan, perbandingan, penegasan, dan sebagainya. Jadi yang menunjukkan apakah dia sebab akibat atau pertentangan, konjungsinya. Konjungsi menjadi kata kunci. Ya, jadi kita harus pahami, jangan dihafal karena dihafal mudah dilupa. Pahami saja. Konjungsi mana saja yang masuk pertentangan, konjungsi mana saja yang masuk sebab akibat. Gitu. Oke, lanjut perbandingan. Membandingkan dua hal atau lebih. Konjungsinya atau kata penghubung yang sering digunakan daripada, seperti, sebagaimana, berbeda dengan, lebih daripada, dia lebih pintar daripada kamu misalnya. Contohnya di sini, mobil listrik lebih ramah lingkungan daripada mobil berbahan bakar fosil. Nah, ada perbandingan tidak di situ? Mobil listrik lebih ramah Ada, lingkungan. Kak. Oke, apa yang dibandingkan? Mobil listrik dengan bahan fosil. Mobil listrik dengan mobil berbahan bakar fosil. Oke, di sini juga masuk sedangkan ya. Sedangkan itu bukan pertentangan. Sedangkan itu masuk perbandingan. Ya. Oke, lanjut. Yang terakhir ada penegasan atau penguatan. Mengulang atau memperjelas. Jadi penegasan itu atau penguatan mengulang atau memperjelas ide yang sudah disampaikan. Penegasan itu ya menggunakan konjungsi bahkan, apalagi, singkatnya, intinya, dengan kata lain. Berarti itu penguatan atau penegasannya. Di sini ada contohnya. Olahraga teratur sangat penting. Singkatnya, kesehatan adalah investasi terbaik. Berarti itu dia menegaskan ya bahwasanya olahraga itu sangat penting. Sehingga di sini dikatakan kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi dipahami kata kuncinya, konjungsi-konjungsinya. Nah, sebenarnya ada satu lagi, penambahan. Ya, ada hubungan penambahan. Bagaimana penambahan itu? Kalau dia penambahan, dalam kalimat selanjutnya pasti ada bukan konjungsi, kata tunjuk. Ya. Kakak kasih contoh di sini. Tapi kecil sekali tulisannya di sini. Kakak sebut saja ya. Jadi kalau untuk hubungan penambahan itu ada kata tunjuk ya. Kata tunjuk apa saja? Itu, ini, tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa misalnya ada kalimat awal, pemanasan global sangat membahayakan bagi manusia. Kemudian kalimat 2 mengatakan hal itu atau hal tersebut menunjukkan bahwasanya. Berarti itu adalah penambahannya. Kalau ada kata tunjuk itu ini, itu, tersebut. Itu adalah kata tunjuk. Berarti hubungannya adalah dia penambahan. Menambahkan kalimat sebelumnya. Gitu ya.
Oke, dipahami ya adik-adik untuk materinya? Ya, Kak. Oke, kalau begitu kita lanjut ke soal. Oke, kita lihat. Nah, sini. Kecil dulu. Kayaknya kecil sekali nih. Oke, kita lihat. Pada bacaan tersebut, kalimat 6 dan 7 memiliki hubungan apa? Nah, kita lihat kalimat 6 dan 7 ya. Nah, sama seperti tadi, apakah dia sebab akibat, penguatan, penambahan. Nah, kita lihat di sini. Oke, kalau penambahan itu dia yang menambahkan informasi. Sama kita bahas satu persatu dulu ini ya opsinya. Penambahan itu yang menambahkan informasi, mendukung informasi sebelumnya. Kemudian penjelasan. Nah, kalau penjelasan ini dia lebih rinci, lebih lengkap ya, lebih detail, lebih panjang kalimat setelahnya. Misalnya kalimat 6 dan 7. Berarti di kalimat 7 ini kalau memang hubungannya penjelasan, di kalimat 7 harus detail, harus lengkap. Itu penjelasan. Penjelasan itu seringkali ada kata adalah, merupakan, yakni. Itu ya ciri-cirinya kalau penjelasan. Kemudian penguatan. Tadi penguatan sudah ada ya. Penguatan tadi apa saja? Ada yang ingat? Oke, penguatan itu sama dengan penegasannya. Bahkan, singkatnya, intinya, sama. Perincian. Ada yang tahu perincian? Perincian itu kalau memberi contoh ya. Namanya juga perincian, dirinci satu persatu. Berarti kalau misalnya di kalimat itu ada contoh, nah, berarti itu perincian. Pemerincian contoh-contoh, pemerincian bukti-bukti, pemerincian data-data. Intinya kalau di kalimat itu ada banyak tanda koma, kalau contoh itu pasti banyak tanda komanya. Nah, itu sudah tentu adalah perincian, merinci contoh ya. Oke, kita lihat 6 dan 7. Kepercayaan tersebut menjadikan begu itu bukan nama orang ya, begu itu alat musik yang dipukul. Kepercayaan tersebut menjadikan begu sebagai medium untuk berinteraksi dengan roh leluhur. Masyarakat Flores percaya bahwa ketika begu dimainkan, roh leluhur akan membersamai dan ikut menari di dalam setiap tabuhan irama musik. Jadi, setelah melihat kalimatnya, kira-kira hubungan 6 dan 7 itu apa? Apakah penambahan, penjelasan, atau penguatan? Oke. Apa kira-kira adik-adik? Oke, jawabannya apa? Penguatan. Apa? Penguatan. Penguatan. Oke, kita lihat. Penguatan itu dia menggunakan konjungsi apa tadi? Konjungsi bahkan ya. Bahkan, singkatnya, intinya. Nah, itu tidak ada ya. Perincian Kak. Ini tidak ada. Penjelasan, Kak. Penambahan. Oke, penambahan, penjelasan. Oke, penjelasan. Apa alasannya sehingga memilih penjelasan? Oke, karena menjelaskan kalimat sebelumnya. Oke, karena tadi katakan ya kalau penjelasan itu ada dia lebih detail. Contohnya ada kata adalah, yakni, yaitu, merupakan. Dia lebih detail ya. Membahas lagi kalimat sebelumnya tapi didetailkan. Nah, di sini kan
Tidak ada kata adalah, merupakan, dan sebagainya ya. Jadi ini bukan sebuah penjelasan, tapi ini adalah hubungannya Penambahan. Penambahan. tepat Sefinka dengan Aulia ya, tepat ya. Ini hubungannya penambahan. Jadi kalimat 7 itu merupakan tambahan informasi untuk kalimat 6. Dikatakan di kalimat 6, kepercayaan tersebut menjadikan Begu sebagai medium untuk berinteraksi dengan roh leluhur. Masyarakat Flores percaya bahwa ketika Begu dimainkan, berarti itu menambahkan ya informasi bahwasanya Begu itu bisa berkomunikasi dengan roh leluhur. Ditambahkan di sini, Begu dimainkan, roh leluhur akan membersamai kita. Ada tambahan informasi dari kalimat sebelumnya. Oke, kayaknya masih banyak yang kurang paham. Nah, coba lihat di soal selanjutnya. Nah, bagaimana hubungan isi antar paragraf? Nah, kalau tadi antar kalimat, sekarang antar paragraf. Coba lihat di sini. Kira-kira kalimat 2 dan 3 itu hubungannya apa? Paragraf ya, bukan kalimat. Paragraf 2 dan 3, berarti ini. Mulai dari kalimat 6 dengan 10, kira-kira hubungannya apa dengan kalimat 11 hingga 13? Paragraf 2 dan 3, apa kira-kira hubungannya? Dampak pemadaman listrik. Apa? Dampaknya pemadaman. Oke, itu opsi apa? Ya, kira-kira 2 dan 3 hubungannya apa? Ada di opsi apa? Ada di opsi apa kira-kira? Sini dikatakan, kalau soal seperti ini tidak perlu dibaca semuanya, cari kalimat intinya saja ya. Apakah dia induktif atau deduktif? Intinya apa? Kalimat intinya saja dicari. Paragraf kedua ini di awal atau di akhir? Deduktif atau induktif? Deduktif. Kalimat intinya. Ya, tepat sekali, deduktif ya. Berarti dia ada di awal. Sini dikatakan dampak pemadaman listrik yang dirasakan oleh para penggunanya diantaranya adalah terlambatnya laju informasi. Jadi dampaknya itu terlambatnya laju informasi. Nah, kita lihat di paragraf ketiga. Paragraf ketiga itu deduktif apa induktif? Oke, Deduktif. Ya, deduktif juga ya. Dia di awal juga kalimat intinya. Berarti di kalimat 11. Dampak umum dari pemadaman listrik tersebut sebenarnya dapat diminimalisir jika memiliki sumber energi genset. Nah, itu saja yang diperhatikan, kalimat intinya saja yang diperhatikan. Nah, setelah diperhatikan kalimat intinya, kira-kira hubungannya paragraf itu, hubungannya dengan kalimat 6 dengan kalimat 11 itu apa? C. Apa? Jawabannya adalah Memaparkan penyelesaian masalah. ya, tepat sekali ya. Paragraf 3 merupakan penyelesaian masalah dari paragraf kedua. Oke, coba perhatikan paragraf 3. Siapa tadi ya bicara? Sevinka atau Makfira? Saya, Kak. Ya, coba Sevinka. Di sini katakan paragraf 3 merupakan penyelesaian masalah. Oke, kata apa yang menunjukkan kalau paragraf 3 itu penyelesaian masalah dari paragraf 2? Ada kata sebenarnya dapat diminimalisir. Ya, tepat sekali ya. Sebenarnya dapat diminimalisir. Minimalisir itu berarti dapat diatasi. Ya. Jadi dampak umum dari pemadaman listrik, dampak dari kalimat 6 itu dapat diminimalisir. Dengan kata lain, dapat diselesaikan dengan cara adanya genset. Seperti itu ya. Jadi untuk soal seperti ini jangan dibaca semua. Itu untuk meminimalisir waktunya kalian. Jangan dibaca semua, cari saja inti teksnya di setiap paragraf. Banyak Kemudian siswa setelah masih didapat bingung. inti teksnya, perhatikan kalimat itu apa hubungannya. Itu ya. Jadi sudah tepat tadi jawabannya Sevinka bahwasanya paragraf 3 merupakan pemaparan penyelesaian untuk masalah pada paragraf kedua. Oke, untuk hubungan kalimat memang ya banyak materinya ya. Jadi kakak di sini banyak menampilkan contoh untuk soal ini.
Oke, lanjut ya. Untuk nomor 7. Nah, ini kalau tadi antar paragraf, kita kembali lagi ke antar kalimat. Perhatikan, kata hubung yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 2. Kita lihat kalimat 2 berarti yang ini. Nah, kira-kira di sini apa yang cocok? Jadi bagaimana caranya kita tahu di sini apa? Ya, lihat hubungannya. Nah, perhatikan kalimat 1, senyawa antimikroba merupakan senyawa yang dapat membunuh, ya. Membunuh atau menghambat. Nah, di sini membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Efek tersebut dapat berlaku bakterisidal, bakteristatik. Bahan yang menghambat pertumbuhan bakteri disebut bakteristatik. Nah, di kalimat 1 itu sudah dikatakan senyawa itu dapat membunuh, ya. Membunuh dan menghambat, ya. Menghambat disebut bakteristatik, yang dapat membunuh itu bakterisidal. Ya, gitu. Jadi ada hubungannya di kalimat sebelumnya. Kita perhatikan kalimat 2. Efek tersebut dapat berlaku bakterisidal, bakteristatik. Nah, apa hubungannya kira-kira di sini antara bakterisidal atau bakteristatik? Kita lihat, dan itu konjungsi apa? Dan itu konjungsi untuk menghubungkan dua kalimat yang posisinya sama. Kalau atau, dia menghubungkan dua kalimat atau lebih dengan posisi yang berbeda. Ya. Kemudian opsi C maupun. Maupun itu dia konjungsi pilihannya, tapi keduanya masuk. Bagaimana contohnya? Lelaki maupun perempuan harus pergi ke sekolah misalnya. Lelaki maupun perempuan harus masuk kelas. Berarti di situ menunjukkan dua hal yang harus ikut serta, semuanya harus masuk. Itu maupun, ya. Konjungsi yang menunjukkan semuanya termasuk, semuanya terlibat. Kalau walaupun itu perbandingan, ya, sama dengan meskipun. Tadi sudah kita lihat tadi hubungannya walaupun dengan meskipun itu dia perbandingan. Nah, sekarang kira-kira bakterisidal dengan bakteristatik itu hubungannya apa? Kalau kita sudah tahu hubungannya apa, kira-kira konjungsi yang cocok yang mana? Yang mana kira-kira? Konjungsi dan, atau, maupun, walaupun, atau meskipun? Oke, apa kira-kira? Sudah di-spoiler ini di kalimat 1. Senyawa antimikroba merupakan senyawa yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Atau. Oke. Kenapa bisa atau? Karena ada juga di kalimat pertama, Kak, terus di kalimat ketiga lebih diperjelas lagi bahwa kalau menghambat itu disebut bakteriostatik dan membunuh disebut dengan bakterisidal. Berarti sama jalannya dengan kalimat yang pertama. Ya, tepat sekali, ya. Jadi di situ mungkin kalian pikir jawabannya dan. Ya. Kalau ada yang berpikir di sini jawabannya dan itu konjungsi yang menghubungkan dua kalimat dan posisinya sama. Misalnya bakterisidal dan bakteristatik itu sama-sama membunuh, berarti di situ konjungsi dan. Itu maksudnya, ya. Posisinya sama membunuh. Berarti di situ konjungsinya dan. Tetapi faktanya bakterisidal dengan bakteristatik itu berbeda. Ada yang membunuh, ada yang menghambat. Berarti kita simpulkan di sini, dua hal ini adalah sesuatu yang berbeda, bukan sesuatu yang sama. Maka sudah cocok jawabannya tadi Makfira, ya, atau. Iya, Kak. Tepat sekali jawabannya atau, karena membahas dua hal yang berbeda. Oke, coba nomor 8. Oke.
Coba nomor 8, konjungsi yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 3. Berarti yang di sini. Ini, kira-kira di sini apa? Bahan yang menghambat pertumbuhan bakteri disebut bakteri statik. Titik-titik yang dapat membunuh bakteri disebut bakterisidal. Nah, kira-kira konjungsi apa yang cocok? Tetapi, namun, meskipun, sedangkan, bagaimanapun. Sedangkan. Sedangkan Kak. Oke. Sedangkan, apa alasannya sedangkan? Karena Sehingga kalimat kalian menunjukkan perbandingan. ya, karena kalimatnya dibandingkan. Apa saja yang dibandingkan? Yaitu yang dibandingkan adalah bakterisidal dan bakteriostatik. Dan di sini bahan yang menghambat pertumbuhan bakteri Banyak disebut siswa bakteri masih statik, bingung. sedangkan Kalau nggak ikut yang dapat SNBP membunuh bakteri disebut 2026, bakteri apakah sidal. wajib Jadi ikut di situ ya ada TKA? perbandingan Jadi gini ya, teman-teman, antara yang membunuh TKA atau tepat sekali jawabannya opsi D. Oke, lanjut. Nah, oke, coba nomor 9. Ini soal terakhir untuk dengan kalimat. Semoga ini tahu jawabannya. Kalau sudah tahu berarti sudah dipahami. Coba kira-kira kata sambung yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang di atas. Kalimat rumpang itu kalimat yang ada titik-titiknya ya. Nah, ini kalimat 3. Kalau kalimat rumpang seperti ini, perhatikan di kalimat sebelumnya. Berarti perhatikan kalimat 2. Model langsung adalah pembentukan moral melalui bidang ajar yang terkait langsung dengan pendidikan karakter seperti agama dan budi pekerti. Titik-titik model inkulkasi adalah penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui bidang-bidang yang tidak terkait langsung. Oke, kira-kira titik-titiknya diisi dengan apa? Sedangkan. Ya, sedangkan, masih sedangkan ya. Apa alasannya, Sartika? Oke, apa alasannya, Sartika? Ada yang dibandingkan? Atau yang lain? Ada yang dibandingkan tidak? Ada Oke, apa yang dibandingkan? model langsung dengan model inkulkasi. Ya, tepat sekali ya. Model langsung dengan model inkulkasi. Oke. Oke, itu. Oke, ternyata masih ada ini kata penghubung. Oke, masih ada 2 kata penghubung. Kita habiskan deh untuk kata penghubung. Oke, untuk nomor 10. Coba, tadi sudah tepat ya, sedangkan. Oke, coba nomor 10. Masih kata penghubung. Sekarang di kalimat 7. Nah, kira-kira di situ di kalimat 7 apa yang paling tepat? Konjungsi apa? Oke, Kakak kasih waktu 1 menit ya. Oke, kira-kira apa jawabannya? C Kak, C. Oke, ada yang pilih C, yang lain bagaimana? D. Oke, B. Karena itu. D, Kak. D. Namun. Oke, D. Namun ya. Oke. Tadi B. D
D ya? B atau D tadi? D, Kak. C. Berarti saya yang salah dengar. Oke. Oke, kita bahas ya. Oke, kita bahas. Kata penghubung yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 7. Semuanya menjawab opsi D. D itu namun. Namun itu konjungsi untuk apa? Pertentangan. Ya, tepat sekali ya, pertentangan. Tadi kakak sudah katakan, pertentangan itu untuk kalimat yang satunya membahas apa? Masih ada yang ingat? Satunya membahas ini, yang satunya lagi membahas apa? Positif dan negatif. Oke, positif. Yang satunya positif, yang keduanya negatif ya. Tepat sekali ya, pertentangan. Kita lihat di sini. Apakah kalimat sebelumnya ada positif atau negatif, sedangkan yang terakhir ada berlawanan arah atau bertolak belakang dengan kalimat sebelumnya? Kita lihat. Temuan tersebut selaras dengan hasil laporan WR sosial pada awal Indonesia tembus 213 juta Banyak pengguna siswa internet masih bingung setara 77 kalau nggak ikut SNBP 2020. persen. Oke. Persen ini seharusnya tidak baku ya. Situ persen. Oke. Persen ya di situ. Setara 77% dari total populasi di Indonesia. Titik-titik berita tidak baiknya terdapat 63 juta. Oke, apakah pernyataan 7 dengan pernyataan 6 bertolak belakang? Tolak belakang. Yang mana positif, yang mana negatif? Yang kalimat 6 positif. Positif. Oke, kalimat 6 positif. Oke, kalimat 7 negatif ya. Oke, menunjukkan kalimat 7 itu negatif, ada kata berita tidak baiknya. Berarti sudah tentu sampai situ saja kita sudah tahu bahwasanya ini adalah negatif ya. Tepat sekali ya. Oke, lanjut di soal ya, ini untuk soal terakhir ya. 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 Nomor 11 itu soal terakhir untuk hubungan kalimat. Kata penghubung yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 5. Nah, coba kalimat 5. Kira-kira apa yang paling tepat? Dilihat juga di kalimat sebelumnya. Ini dikatakan di kalimat 5, 4 dulu ya. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dalam rapat berkala pada akhir Oktober 2022 menyebutkan kinerja perekonomian global melambat dengan resiko ketidakpastian yang semakin tinggi. Titik-titik perbaikan ekonomi domestik terus berlanjut. Nah, kira-kira hubungannya kalimat 4 dengan 5 itu apa? Kalau kita sudah tahu hubungannya, nah, lihat kira-kira konjungsi apa yang cocok. Oke, apa kira-kira? Akan tetap. Oke, akan tetapi. Oke. Yang lainnya bagaimana? Oke. Yang lain bagaimana? Ada yang berbeda jawabannya dengan temannya tadi? Yang pertama tadi mengatakan akan tetapi, yang lainnya bagaimana? C, Kak. Dengan demikian. Oke, ada yang mengatakan dengan demikian. Karena itu. Wow, banyak sekali opsi ya. Ada karena itu. Oke, apa lagi? Ada selanjutnya. Oke, sudah ada 3 pilihan.
kita lihat di sini. Ada 3 pilihan di sini ya, apakah akan tetapi, dengan demikian, ataukah karena itu. Kita tanya dulu, akan tetapi itu untuk konjungsi apa? Konjungsi yang Pertentangan. ya, pertentangan ya, akan tetapi itu berfungsi untuk hal yang bertentangan, bertolak belakang dengan kalimat sebelumnya. Yang satunya membahas positif, yang satunya bahas negatif atau kebalikannya. Kalimat 1 negatif, kalimat 2 positif. Seperti itu ya. Bertolak belakang kalau akan tetapi. Akan tetapi itu sama fungsinya dengan namun tadi ya. Oke, kemudian ada yang memilih dengan demikian. Dengan demikian itu untuk apa? Dengan demikian itu pun kesimpulan. Dan kesimpulan itu biasanya ada di akhir. Kayak ada juga yang memilih karena itu. Karena itu fungsi konjungsinya menunjukkan alasannya. Kita lihat di sini. KSSK dalam rapat berkala pada akhir Oktober 2022 menyebutkan kinerja perekonomian global melambat dengan resiko ketidakpastian yang semakin tinggi. Karena itu perbaikan ekonomi domestik terus berlanjut. Apakah itu menunjukkan sebuah alasan atau dua hal yang bertentangan? Oke. Apakah dia lebih condong ke sebuah alasan ataukah dua hal yang bertentangan? Bagaimana pendapatnya? Bagaimana? Kalau kita perhatikan kalimat 4 dan 5, lebih condong ke sebuah alasan ataukah dua hal yang berbeda? Dua hal yang bertentangan. Positif, negatif. Bertentangan. Mana sarannya yang lain? Oke, dia lebih condong ke pertentangan ya. Ini bukan sebuah alasan, tapi ini sebuah pertentangan. Kita lihat, ya, coba Nur Rahma, yang mana di sini positif, yang mana negatifnya? Yang positif kalimat 5, yang negatifnya Ya, kalimat yang 4. negatifnya di kalimat 4 ya. Jadi tidak selamanya di awal positif, di akhir negatif. Nah, bisa saja di akhir positif, di awalnya yang negatif. Ya, jadi di sini dikatakan KSS itu kinerjanya melambat. Tapi di sisi lain perbaikan ekonominya terus berlanjut. Berarti itu dua hal yang berbeda ya, dua hal yang bertentangan. Sehingga di situ paling cocok akan tetapi. Nah, kita bahas dengan demikian. Nah, dengan demikian itu untuk menunjukkan kesimpulan. Ya, biasanya dengan demikian itu ada di akhir ya. Jadi kurang tepat kalau kita gunakan dengan demikian. Yang paling cocok itu konjungsi akan tetapi. Seperti itu. Ya. Difahami adik-adik untuk soal hubungan antar kalimat dengan antar paragraf? Paham. Difahami ya. Jadi untuk menentukan jawabannya, kalian lihat dulu kalimatnya, apa hubungannya. Kalau sudah tahu apa hubungannya, kira-kira, misalnya hubungannya adalah sebab akibat. Nah, sebab akibat, kira-kira konjungsinya apa? Itu ya. Oke, jadi sudah berapa submateri yang kita bahas hari ini? Oke, sudah berapa submateri? Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Dilupa? 3. Oke, ada 3 ya. Yang pertama tadi Tersurat dan tersirat. Benar salah ya. Ya, tersurat tersirat ya, ada dalam soal benar salah. Kemudian yang kedua itu soal Kata serapan. ya, kata serapan. Yang ketiga yang sekarang ini ya, hubungan antar kalimat dengan antar paragraf ya. Jadi di setiap pertemuan kita bahas ya minimal 3 materi saja dulu. Sebenarnya ini masih banyak, PPT-nya juga masih banyak yang kita belum bahas,
Tapi tadi sudah ada peringatan bahwasanya panggilannya akan segera berakhir dan memang waktunya sudah lewat dari 9:30 ya, sedangkan kita waktunya sampai 9:30. Jadi kita cukupkan sampai sini saja dulu ya. Materi yang belum dibahas kita lanjut di pertemuan selanjutnya untuk bahasa Indonesia. Tapi sampai di sini sudah dipahami untuk ketiga sub materi ini ya. Sudah dipahami untuk ketiganya? Insyaallah ya Kak. Oke, insyaallah bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah dipahami dan sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya pertemuan ini. Semoga pertemuan hari ini menjadi berkah untuk kita semua dan bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, segera tidur ya adik-adik. Ya walaupun sekarang malam minggu, ya jangan berkeliaran lagi. Utamakan kesehatan kalian. Sebentar lagi kalian akan mengikuti ujian TKA. Jadi ya segera tidur. Minimal jam 10 lah. Sorry, maksimal ya, bukan minimal. Maksimal jam 10 tidur. Bangunnya jam 3, salat tahajud. Minta doa agar dimudahkan ujiannya dan dilancarkan semua urusannya. Serta dimudahkan semua pemahamannya. Amin. Oke. Amin. Oke, mungkin sampai sini ya pertemuan kita. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.